FIFA akhirnya menjatuhkan sanksi kepada timnas Indonesia akibat pelanggaran yang terjadi dalam laga sebelumnya. Salah satu bentuk sanksi yang cukup mencolok adalah pembatasan penonton di stadion, yakni hanya 15% dari kapasitas total yang boleh hadir. Namun, FIFA tidak sepenuhnya menutup pintu bagi para pendukung, karena tribun masih bisa diisi oleh supporter yang memenuhi kriteria tertentu. Ini menjadi kabar yang cukup mengejutkan bagi banyak penggemar Garuda yang selalu memadati stadion dengan semangat tinggi. Menariknya, FIFA memberikan syarat khusus mengenai siapa yang boleh mengisi tribun dalam jumlah terbatas tersebut. Hanya supporter netral yang diizinkan hadir, yang terdiri dari komunitas anti-diskriminasi, keluarga, pelajar, dan kelompok perempuan. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan atmosfer yang lebih aman, tertib, dan bebas dari unsur diskriminatif. Bahkan, supporter yang hadir diwajibkan membawa dan memasang spanduk bertuliskan pesan anti-diskriminasi sebagai bagian dari kampanye FIFA. Dampak dari kebijakan ini cukup signifikan, terutama bagi kelompok supporter fanatik seperti Ultras Garuda dan La Grande Indonesia. Dua tribun yang biasa dipenuhi oleh lautan merah dari supporter fanatik ini kemungkinan besar akan terlihat berbeda dalam laga-laga mendatang. Bendera besar, can penuh semangat, hingga koreografi megah khas mereka tidak akan tampak dalam waktu dekat. Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah suasana pertandingan timnas akan kehilangan identitas dukungannya? Namun di sisi lain, ini bisa menjadi momentum introspeksi sekaligus edukasi bagi seluruh ekosistem sepak bola Indonesia. Dengan hadirnya komunitas-komunitas netral, stadion tetap bisa menjadi ruang ekspresi yang sehat, inklusif, dan mendidik. Para pelajar dan keluarga bisa merasakan atmosfer pertandingan dengan lebih aman, tanpa rasa takut akan kekerasan atau diskriminasi. Mesilger ternyata memiliki sisi lain yang tak banyak diketahui publik. Dalam sebuah wawancara bersama ESPN Belanda, Mes berbagi cerita tak hanya soal karir sepak bolanya, tetapi juga tentang kehidupan pribadinya bersama keluarganya. Salah satu hal menarik yang diungkap adalah kemampuannya dalam memasak makanan khas Indonesia, sesuatu yang ia pelajari langsung dari sang ibu, Linda Tombeng. Cerita ini menjadi sorotan karena jarang ada pemain diaspora yang benar-benar bisa memasak sendiri makanan Nusantara. Dalam wawancara tersebut, Mes mengungkapkan bahwa dirinya bisa memasak dua masakan khas Indonesia, nasi goreng dan soto. Ia mengaku belajar memasak langsung dari ibunya, yang menekankan pentingnya makanan sebagai bagian dari identitas budaya. Meski mengaku tidak terlalu jago memasak, Mes merasa kedua menu itu cukup mudah dipraktikkan. Menariknya, ia juga menyebut bahwa makanan tersebut sering ia pilih karena bisa dimakan untuk beberapa hari ke depan. Mes juga mengungkapkan bahwa ia tidak membutuhkan banyak bahan untuk membuat nasi goreng atau soto. Menurutnya, resep dari ibunya cukup sederhana dan praktis, cocok untuk gaya hidupnya sebagai pesepak bola profesional. Ia bahkan kadang menggunakan paket masakan standar dari supermarket Belanda seperti Jumbo atau Albert Heijn untuk menyederhanakan proses memasak. Meski begitu, rasanya tetap otentik dan membuatnya merasa dekat dengan budaya Indonesia. Cerita ini menambah warna dalam perjalanan Mesilger sebagai pemain keturunan Indonesia yang kini membela merah putih. Tidak hanya menunjukkan kebanggaan terhadap darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya, tapi juga bagaimana ia menjaga kedekatan itu lewat hal sederhana seperti memasak. Mesilger membuktikan bahwa cinta pada tanah air bisa ditunjukkan dari banyak sisi, bahkan dari dapur. Marten Pas membagikan kisah menyentuh tentang perjalanannya memilih membela merah putih. Lahir dan besar di Belanda, Pas mengaku keputusan membela Indonesia tak pernah ia sesali sedikit pun. Inspirasi terbesar datang dari mendiang neneknya yang lahir di Kediri, Jawa Timur. Sosok sang nenek bukan hanya membuka jalannya secara legal untuk membela Indonesia, tapi juga menjadi alasan emosional yang mengikatnya dengan tanah leluhurnya. Dalam sebuah wawancara dengan MLS, Pas mengungkapkan bahwa kedekatannya dengan sang nenek sangat dalam sejak kecil. Neneknya adalah ibu baptis sekaligus guru sejarah di sekolahnya. Dari beliau, Marten mendengar banyak kisah tentang masa kecil di Indonesia, termasuk pengalaman pahit saat masa pendudukan Jepang di Perang Dunia Kedua. Kisah-kisah pribadi yang tak pernah dibagikan kepada orang lain itu justru menciptakan ikatan emosional yang kuat dan mendorong Marten untuk memberi penghormatan lewat karir sepak bolanya. Bagi Pas, mengenakan seragam timnas Indonesia adalah cara memberi penghormatan kecil yang bermakna untuk sang nenek. Ia mengaku sangat menikmati setiap momen bersama skuad Garuda dan menyebut bahwa ini adalah mimpi masa kecil yang menjadi kenyataan. Meski pernah bermain di level tinggi di Belanda, Marten merasa justru saat ini ia benar-benar berada di tempat yang tepat. Tidak ada penyesalan, hanya kebanggaan dan rasa syukur bisa membela negara yang begitu berarti baginya secara pribadi. Dalam waktu dekat, Pas akan kembali memperkuat timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Ia akan absen dalam laga melawan Cina karena akumulasi kartu kuning, namun diprediksi kembali tampil saat Indonesia menghadapi Jepang di laga penting pada 10 Juni 2025. Kabar mengejutkan datang dari 3 pemain abroad timnas Indonesia yang dirumorkan akan bermain di Liga 1 musim depan. Yang pertama adalah Jordi Amat, bek senior yang kini bermain untuk JDT di Liga Malaysia. Kontraknya yang akan berakhir pada 31 Mei 2025 memunculkan spekulasi soal masa depannya. Salah satu klub yang disebut-sebut siap menampungnya adalah Persib Bandung. Klub asal Bandung itu memang tengah mencari tambahan amunisi di lini belakang untuk kompetisi mendatang. Tak hanya Jordi, nama Sadil Ramdhani juga ikut mencuri perhatian publik. Saat ini, Sadil membela Sabah FC dan memiliki kontrak yang juga berakhir di akhir Mei 2025. Rumor kepindahannya ke Liga 1 semakin kencang setelah sang pemain menunjukkan kode melalui media sosial. Emote hati biru yang kerap ia unggah di Instagram memicu spekulasi bahwa ia tertarik untuk bergabung dengan Persib Bandung. Pelatih Persib, Bojan Hodak, sempat mengomentari isu ini namun mengakui bahwa faktor finansial menjadi tantangan utama dalam rekrut Sadil dan Jordi. Nama ketiga datang dari Eropa, yaitu Shain Patinama. Berbeda dengan 2 pemain sebelumnya, Shain kini berstatus tanpa klub setelah dilepas oleh Kasiopen, tim asal Belgia. Status bebas transfer ini menjadikannya target potensial bagi Bayangkara FC. CEO Bayangkara FC, Sumarji, secara terbuka menyatakan minat klubnya untuk merekrut Shain. Namun, semuanya kembali pada keputusan sang pemain. Apakah bersedia meninggalkan sepak bola Eropa demi tampil di kompetisi tanah air? Ketiga pemain ini tentu akan menjadi daya tarik besar jika benar-benar merapat ke Liga 1. Kehadiran mereka tak hanya menambah kualitas tim, tapi juga meningkatkan nilai jual kompetisi secara keseluruhan. Terlebih, mereka semua merupakan bagian dari skuad timnas Indonesia, sehingga perpindahan mereka ke klub lokal akan menyedot perhatian supporter. Asnawi Mangkualam akhirnya menyusul Marcelino Ferdinand di Bali usai menyelesaikan musim di Liga Thailand. Pemain berusia 25 tahun ini mencatat penampilan yang cukup solid dengan tampil dalam 28 pertandingan serta menyumbang 1 gol dan 1 assist. Kedatangannya ke Bali terekam lewat unggahan Instagram Marcelino, yang memperlihatkan mereka sedang berlatih bersama di gym. Menariknya, dalam foto tersebut juga terlihat Ronaldo Kuate serta 2 pemain asing dari Port FC, yaitu Cayapipat Supunpasuch dan Irfan Fandi. Kehadiran Asnawi langsung memicu spekulasi bahwa dirinya mungkin akan kembali dipanggil ke timnas Indonesia. Hal ini cukup mengejutkan, mengingat Asnawi sempat absen dalam 2 jeda internasional terakhir karena cedera dan keputusan pelatih. Meski begitu, performa impresifnya di Liga Thailand dan kedekatannya dengan pemain-pemain timnas membuat kabar ini semakin kuat. Terlebih lagi, lokasi pemusatan latihan timnas Indonesia untuk pertandingan bulan Juni mendatang memang akan berlangsung di Bali, tempat ia kini berada. Juni 2025 menjadi momen krusial bagi timnas Indonesia yang akan melawan Cina dan Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert membutuhkan sosok kuat di sektor bek kanan, apalagi Kevin Dix, pilihan utama selama ini, dikabarkan mengalami cedera. Dalam kondisi seperti ini, pengalaman dan semangat Asnawi bisa menjadi solusi penting bagi lini belakang Garuda. Foto kebersamaannya dengan Marcelino dan kawan-kawan pun seolah menjadi kode keras bahwa ia siap kembali berjuang bersama timnas. Melihat semua indikasi tersebut, sangat mungkin Asnawi akan menjadi salah satu pemain yang dipanggil kembali oleh Kluivert. TC akan dimulai pada 26 Mei, memberi waktu yang cukup untuk pemain beradaptasi dan menunjukkan kemampuan mereka. Jika Asnawi bisa tampil solid selama latihan, peluangnya untuk mengenakan seragam merah putih lagi sangat terbuka lebar. Emil Audero sukses membawa timnya lolos ke babak playoff promosi Serie A. Dalam laga pekan ke-38 Serie B, Emil tampil gemilang saat Palermo menang 2-0 atas Frosinone. Kemenangan itu memastikan I Rossoneri finish di posisi 7 klasemen akhir dengan 51 poin. Artinya, mereka resmi mengamankan satu tempat di jalur playoff untuk berebut tiket terakhir ke Serie A musim depan. Sejak dipinjam dari Como pada Februari lalu, Emil Audero sudah mencatat 13 penampilan bersama Palermo. Ia berhasil mencatatkan 3 clean sheet dan tampil konsisten di bawah mistar gawang. Meski penampilannya terbilang singkat, kontribusinya dianggap vital dalam perjalanan tim. Dalam laga terakhir melawan Frosinone, Emil menjaga gawangnya tetap steril dan tampil selama 90 menit penuh. Penampilan solid ini menjadi sinyal positif bagi timnas Indonesia. Namun, keberhasilan Palermo juga berdampak pada jadwal Emil bersama timnas. Babak playoff promosi Serie A dijadwalkan berlangsung hingga 1 Juni 2025,
Sedangkan pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali dimulai pada 26 Mei 2025. Jika Palermo melaju hingga final playoff, Emil kemungkinan besar akan terlambat bergabung bersama skuad Garuda. Hal ini cukup krusial, mengingat Emil diplot sebagai pengganti utama Marten Pas yang absen karena akumulasi kartu. Pertandingan penting timnas melawan Cina dijadwalkan pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Artinya, Emil hanya akan memiliki waktu 4 hari untuk beradaptasi dan menjalani latihan. Tim pelatih tentunya berharap Emil tetap fit dan bebas cedera usai menjalani jadwal padat di Italia. Kini, semua mata tertuju pada kelanjutan langkah Palermo di playoff dan kesiapan Emil untuk menghadapi laga krusial bersama timnas Indonesia.